Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami barusan tadi rapat dengan para bupati dan wali kota lingkup pemerintah daerah kota kabupaten dengan provinsi di Sumatera Barat. Hari ini tanggal 15 Maret. Saya perlu sebutkan tanggal 15 Maret karena ini setiap hari waktu mungkin akan berbeda apa yang disampaikan. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dari laporan yang muncul dari daerah-daerah termasuk dari rumah sakit, termasuk rumah sakit rujukan M. Jamil dan juga Ahmad Muhtar, sampai tadi pagi kita belum ada positif corona. Ya, saya ulangi, Sumatera Barat belum ada positif corona. Dan tadi disebutkan dari rumah sakit M. Jamil memang ada 10 yang masuk di isolasi, 7 pasien MERS dan 3 baru suspek untuk yang corona. Oleh karena itu, ini belum ada yang positif. Termasuk juga yang di Ahmad Muhtar, kemarin datang juga dari Malaysia, sudah dicek dan dilihat, ternyata hanya demam biasa. Itu kondisinya. Nah, kemudian dari rapat tadi kita melihat beberapa suatu aspirasi dari masyarakat. Pertama tentang libur sekolah. Nah, libur sekolah ini dari Menteri Pendidikan ada surat diedarkan kepada kita bahwa beliau membagi beberapa tingkatan status dari mulai ringan, sedang, dan tinggi terhadap terkena corona ataupun tidak di satuan pendidikan. Nah, Menteri menyebutkan nanti mungkin bisa dibaca satu persatu kalimat-kalimat yang disebutkan. Kalau yang ringan penanganannya ketika tidak ada yang terduga, apalagi yang terjangkit masih kosong, itu disebut ringan, dan itu sifatnya persiapan jaga-jaga diri, bersih-bersih diri, bersih lingkungan, yang sakit pakai masker, makan sehat, istirahat, menjauhi kerumunan dan lain sebagainya, sifatnya umum. Itu sifatnya pencegahan. Yang sifatnya sedang, satu sedang, itu yang ada terduga. Nah ya, ada peluang kemungkinan. Ini yang demam-demam yang di atas 38. Nah, ini juga ada langkah-langkah yang disebut ya. Sifatnya adalah untuk diperiksa, untuk dicek dan lain sebagainya. Ini nanti rinciannya ada, dan yang tinggi itu baru yang terjangkit. Di situ arahan Menteri untuk yang terjangkit itu di satuan pendidikan, misalnya di kelas korban tersebut, itu kelasnya diliburkan 14 hari, kelasnya. Dan kemudian 14 hari mereka melakukan pemeriksaan kesehatan teman-temannya, sehingga demikian bisa terpantau di satuan pendidikan tersebut. Nah, itulah bunyinya dari Menteri. Jadi tidak secara umum sekolahnya atau kotanya yang diliburkan. Nah, oleh karena itu juga kita perlu suatu kebijakan yang sifatnya proporsional. Untuk sumber Bapak Presiden kemarin memberikan suatu arahan juga melalui publik kepada gubernur. Itu juga kita diminta untuk melakukan koordinasi, pemantauan, pengawasan, penjagaan, dan juga tidak ada bicara langsung tentang libur sekolah. Oleh karena itu kita di Sumatera Barat, karena masih kosong, masih ya, karena belum tahu nanti siang sore apakah ada yang positif, kita belum tahu. Sekarang ini masih kosong, maka masih belum diliburkan karena kaitannya anak-anak kita sekarang lagi ujian. Ada ujian SMK, minggu depan ujian SMA yang namanya UNBK ya, ujian nasional, dan kemudian dilanjutkan SMP juga ujian. Mereka perlu persiapan belajar, sehingga tadi Bupati dan Wali Kota menyepakati karena masih kosong, kita masih tidak meliburkan. Nah, oke. Ketika nanti ada, maka kita melalui protap yang disebut oleh Pak Menteri tadi, satuan pendidikannya itu mungkin kita liburkan. Belum tentu juga sekolah, semua sekolah diliburkan. Jadi sekolah tersebut, nah ditrace, di tracking, lihat riwayatnya kemana dia pergi selama sekian hari. Nah, disitulah mungkin kita melakukan beberapa pembersihan dengan disinfektan, ketemu orang kontak, disuruh ke rumah sakit dan sebagainya. Ini ada SOP-nya udah jelas. Jadi kalaupun ada, kita serahkan sepenuhnya kepada Bupati Wali Kota untuk SD SMP atau libur atau tidak. Kalau SMA memang nanti dari provinsi. Nah, nanti kita lihat secara selektif, dan beda dengan Jakarta atau daerah lain yang sudah banyak yang positif dan sudah ada korbannya. Kita belum, sehingga kita perlu juga proporsional. Tapi penjagaan di berbagai tempat
Di BIM sendiri yang domestik sudah mulai ada termogen untuk memeriksa mereka yang datang dari luar Sumbar. Kalau yang luar negeri sudah berjalan, bahkan protap kita lebih ketat dibandingkan Malaysia, begitu kata orang yang datang kemari. Di Malaysia sendiri yang pulang pergi dia di sana nggak terlalu kita, tapi bagus lah, kita ketat. Dan kemudian di pelabuhan-pelabuhan juga kita sudah lakukan SOP-nya melalui KKP, baik yang di Teluk Bayur, kru-kru yang datang naik kapal dari luar, Bungus, ya, Mentawai Fast juga, kemudian juga di Muaro dan juga nanti di Pentawai sendiri. Nah itu dari luar yang sekarang kita akan lakukan gerakan bersama, yaitu di perbatasan. Hari ini sebagai informasi, Bupati Damastraya di perbatasan juga dengan Forkompindanya melakukan berbagai kegiatan, membersihkan WC-WC di hotel, di restoran, tempat transitnya para pendatang dari luar dengan disinfektan, dan juga beberapa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di perbatasan. Dan mungkin dalam waktu dekat kami juga dengan Bupati 50 Kota di daerah Pangkalan untuk daerah yang masuk dari orang Pekanbaru. Ini juga kita melakukan beberapa sosialisasi dan edukasi kepada mereka, termasuk juga di tempat wisata. Nah, tempat wisata tadi kita sepakati tetap dibuka karena dampaknya pada ekonomi masyarakat. Hanya saja kita perketat pengawasan kepada mereka yang datang dari luar, termasuk travel agent kita minta bantuan, termasuk hotel-hotel dan juga tempat wisata di mana yang berbayar kita juga bisa ngecek, sehingga nanti kalau terdetek dia panas, langsung kita proses. Jadi lebih pengawasannya kepada orang yang datang melalui tempat wisata, dan ini pun kita serahkan sepenuhnya nanti kepada Bupati Wali Kota. Apabila nanti Bupati Wali Kota melihat situasi kondisinya sudah tidak lagi bagus, bisa membuat tindakan untuk melakukan apakah lockdown terhadap destinasi tersebut ataukah beberapa kegiatan lainnya, kita persilakan karena memang itu kewenangan dari Bupati dan Wali Kota. Nah itu beberapa yang telah kita sepakati. Namun demikian kita tetap terus aktif karena kegiatan tadi dengan Pemda ini bukan sekali ini. Kemarin kita juga dengan Forkopinda, dengan DPRD, dengan KKP di Teluk Bayur, tenaga teknis kita, dinas kesehatan, rapat sudah banyak, di BIM berkali-kali dan sebagainya. Dengan para Bupati Wali Kota kita komunikasi. Jadi kegiatan ini sudah kita lakukan semenjak jauh hari, tapi tetap saya ingin sampaikan kepada media harus yang proporsional, terukur, terkendali. Jangan misalnya yang kena di misalnya Kota Padang yang di lockdown yang di Damastraya misalnya, yang kenanya di Bukit Tinggi, terus yang di tempat lain jauh. Jadi kita harus betul-betul profesional karena Sumatera Barat beda dengan daerah di Jawa. Kalau di Sumatera Barat orang masuk itu terbatas. Kalau luar negeri hanya dari Malaysia. Itu pun penumpang sudah tidak banyak karena Malaysia sendiri pun ada semacam larangan juga warganya keluar. Jadi tidak banyak, ada pun warga sini yang pulang ke rumah atau pulang kampung. Satu, luar negeri cuma satu. Kemudian yang lainnya dari udara hanya BIM. Nah laut itu pun Teluk Bayur hanya kru yang datang, bukan penumpang. Kru kapal angkutan itu udah proses jalan 15 hari, mesti di laut dulu diperiksa aman baru masuk ke darat. Nah begitu juga yang di Bungus juga masih dalam provinsi karena ke Mentawai. Wisman yang ada di Mentawai itu udah berapa tahap? Dia masuk ke Bali udah diperiksa, masuk ke Jakarta udah diperiksa, masuk ke BIM diperiksa, datang kemari pun di Mauro kita periksa juga. Jadi kita tetap memberikan peluang kepada wisatawan sehingga ekonomi kita bergerak, tetapi tetap kita jaga supaya tidak terjadi corona menyebar di Sumatera Barat. Jadi itu. Kemudian terakhir tentang kegiatan-kegiatan kita, saya himbau kepada Bupati Wali Kota untuk mengurangi kegiatan yang sifatnya mengundang orang dari luar Sumatera Barat, sehingga demikian banyak kegiatan-kegiatan yang ditunda apabila itu bisa kita tunda. Kalau tidak bisa seperti besok Apeksi di Pariaman, orang sudah datang nggak bisa kita tunda, maka kita buat pendekatan selektif tertutup, hanya beberapa yang bisa kita libatkan, yang sifatnya umum kita tiadakan. Termasuk juga kegiatan program kabupaten kota yang ada pesta-pesta Langkiso, ada ulang tahun kabupaten dan sebagainya. Kalau bisa diundur sampai bulan Juli Agustus ke depan. Kalau nggak bisa ya dilakukan tapi selektif.
kalaupun bisa dibatalkan, dibatalkan. Nah ini semua pun kita serahkan kurangnya ke kota kabupaten supaya mereka bisa melihat sendiri. Kalau kegiatan provinsi yang besar-besar itu baru mulai Juli, Penastani, Harganas, MTQ. Nah mudah-mudahan Juli udah selesai urusan ini. Kalau belum, tentu kita bicarakan dengan pusat. Seperti Penastani ini Menteri Pertanian mau bicara juga sama kita untuk membahas tanggalnya. Nanti kita ikuti kegiatannya. Jadi dengan segala sesuatu yang kita siapkan, secara teknis, kesiapan rumah sakit kita bekali, kita minta juga suratnya, mestinya kekurangan ADP ya, ADP itu APD, pakaian deteksi ya, untuk pelindungan diri ya, itu kurang, kita sudah surati, dan mudah-mudahan yang ada sekarang sudah cukup, cuman kalau banyak mungkin kurang. Terus disinfektan juga kita minta tambah juga. Semua kita berjalan persiapan untuk berjalan, tetapi perlu diingat juga kata-kata saya bahwa sampai hari ini, jam ini, itu belum ada yang kena positif. Jadi kita ini ngobrol sekarang, ini wartawan ini kita ngobrol sekarang, selama Anda nih tidak pergi keluar Sumbar selama mungkin 2 minggu ini, nah kita nih jabatan tangan pun ngomong gini pun nggak masalah. Ini kita yang hadir di sini nih. Kenapa? Karena kita tidak kena. Tidak perlu juga kita pakai masker. Nah, kecuali kalau Miko baru datang dari Jakarta kemarin, nah itu hati-hati, jangan-jangan nih ada masa inkubasi nih kan, nah itu boleh lah, tapi kalau nggak ada aman. Nah kita sampai saat ini begitu kondisinya, sehingga jangan sampai tadi kenapa tidak diliburkan sekolah. Tadi Bupati Wali Kota juga menyebut mengganti jam libur susah, kita mikirin jam Ramadan aja nasional itu hari belajar, tapi kita di Sumbar jadi pesantren Ramadan itu ganti waktu sebulan belajar, anak nggak belajar itu juga nyari waktu susah. Tambah lagi libur sekarang, belum tentu nih corona ini selesai 2 minggu. Kita lagi nggak ada, sekarang kita liburin, udah habis 2 minggu, datang, tambah lagi 2 minggu, tambah lagi. Jadi anak nggak sekolah, ujian nasional tetap jalan. Yang rugi anak-anak kita, saudara kita. Nah, kenapa tidak, tapi kita jaga. Seperti hanya edaran dari Menteri Pendidikan Budaya Nasional. Oke, selesai itu. Kategorinya apa, Pak? Kategori ringan, karena belum ada yang terjangkit, belum ada yang suspek, belum ada yang terjangkit. Kalau suspek sudah ada. Cuma kan untuk membuktikan suspek terjangkit kan perlu hasil diagnosa lab. Nah, lab saya informasikan itu adanya di Jakarta, di Litbangkes di Jakarta. Tapi insya Allah Fakultas Kedokteran UNAN sudah siap untuk juga melakukan diagnosa yang sifatnya early untuk kebijakan buat kita. Jadi lebih cepat. Kalau yang ke pusat bisa 5 hari lebih karena antis Indonesia. Nah itu kondisinya. Pak, untuk Satgas kita nggak perlu. Oh, gugus tugas sudah berdiri. Ini juga arahan Presiden. Tanggal 13 Maret beliau membuat SK Presiden untuk gugus tugas nasional. Tanggal 14 Maret langsung kita buat untuk tingkat provinsi, dan hari ini sebagian kota kabupaten pun sudah ada yang selesai, yang belum nanti akan disusulkan. Nah, gugus tugasnya adalah percepatan penanganan yang nanti dari situ akan melakukan rapat-rapat rutin. Untuk provinsi, ketua hariannya BPBD, KPBD. Untuk kota kabupaten karena Kalaksa BPD-nya eselon 3, maka Sekda yang menjadi kepala harian untuk Satgas gugus tugas ini. Insya Allah ini kita tidak lanjuti dan ini kita berjalan. Insya Allah. Tugasnya apa ya? Apa tugasnya, Pak? Tugasnya banyak, melakukan pendataan, melakukan koordinasi, melakukan sinergi rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait, stakeholder yang ada, dan langsung tindak lanjutnya. Jadi dia punya shortcut untuk ke rumah sakit, ke ini dan sebagainya. Jadi banyak pendataan jelas. Jadi begini, cara kerjanya mudah. Ketika terdeteksi orang panas di atas 38, apalagi yang datang dari luar. Kalau kita sekarang panas nih, ya mungkin karena panasan, demam bisa. Tapi yang dari luar datang, nah atau dari provinsi lain, nah baru kita bawa ke rumah sakit. Itu namanya orang dalam pemantauan. ODP. Nah, ODP ini protap, jadi jangan disebut ODP itu udah suspek, udah positif belum. Dan itu sebagian besar lepas karena dia datang dari luar, maka kita buat pemantauan dengan cara masuk ke rumah sakit, dicek kesehatannya atau di rumah saja. Selama 2 minggu aman, nggak ada masalah, sembuh demamnya dengan obat biasa antibiotik, selesai. Nah, apa yang terjadi ketika suspek tambah paru-paru pernapasannya
terganggu ya. Nah, barulah kemudian diperiksa ketika positif. Nah, baru kita bergerak itu ketika positif itu harus cepat. Positif, dia 2 hari udah nyampe di Padang. Rumahnya langsung serumahnya diperiksa. Sama hari kemarin dia datang ketemu si ACBJ kita panggil, kita bawa semua. Kita rapat 20 orang, yang rapat 20 orang kita nggak mau peduli, panggil semua. Nah, baru. Tapi yang semuanya kita trace, yang ada riwayat kemana dia pada hari itu terhadap yang positif itu. Nah, kalau itu kejadian di Kota Padang, dia selama 2 hari nggak pernah ke Bukit Tinggi, nggak pernah ke Payakumbuh, apakah Bukit Tinggi Payakumbuh diliburkan juga sekolahnya? Apakah disebut juga perlu lockdown? Kan enggak. Karena kita beranjak kan dari yang kena. Sementara yang umum semuanya kan kita udah jaga-jaga, udah preventif, udah persiapan dan sebagainya. Nah, itu cara kerja. Jadi jangan sampai nanti media juga menyamakan kondisi kita dengan daerah lain. Nah, Sumatera Barat sampai saat ini insya Allah lah kita tetap siap siaga untuk menghadapi, tapi belum ada yang kena. Kita juga harus proporsional juga mengambil kebijakan, karena setiap kebijakan itu pasti akan ada dampak. Yang meliburkan sekolah, menghentikan wisata, itu kan dampaknya banyak. Nah, ini juga perlu perhatian. Oke, ada lagi banyak. Tadi yang Hotline itu ada di rumah sakit ya. Jadi setiap mereka yang panas kan pasti ke puskesmas, pasti ke rumah sakit, dia langsung. Nah, tadi ada pesan dari M. Jamil, jangan semua dibawa ke M. Jamil. Demam-demam bawa ke M. Jamil, demam akhirnya padahal dia cuma demam biasa. Nah, dokter-dokter yang ada di rumah sakit umum daerah, ya puskesmas juga ada dokter, selesaikan dulu di situ, diagnosa dulu, pantau yang kalau dia nggak punya, ya saya bukan dokter ya, tapi pasti ada ilmu yang dia bisa nilai untuk kemudian dia dirujuk atau tidak. Nah, itu sudah ada komunikasi. Ini lagi Pak Wagub ini lagi rapat lagi untuk memantapkan hubungan kerjasama sinergi antara rumah sakit di Sumatera Barat. Jadi untuk itu datang aja ke rumah sakit terdekat, puskesmas, nanti kita akan rujuk. Pak, tadi ada angka 10 itu periode kapan, Pak? Iya, sampai tadi. Sampai tadi kan masuk yang dari bandara. Saya rasa udah masuk tadi. Ini barusan nih. Saya dapat info dari orang M. Jamil. Ini barusan. Berarti yang dari sedang angka dirawat 10. ya, Pak, ya? Iya, yang dirawat yang 10 orang ini, yang dirawat di rumah sakit. Ini barusan. Kalau yang Pak Wali Kota yang 9 itu kan orang 8. Wah, itu mungkin sekarang udah pada sembuh sebagian. Itu jangan, itu ya. Kalau M. Jamil, saya udah Ahmad Muhtar udah dapat juga datanya sampai rinci-rinci, sampai ronsennya dikirim ke saya juga. Nah, itu aman insya Allah, nggak ada masalah juga. Nanti kalau detailnya bisa tanya ke, ada dalam Direktur Rumah Sakit Ahmad Muhtar ada, dan dari M. Jamil ada. Pak, ada penganggaran khusus Pak untuk penanganan? Penganggaran khusus kita diberikan isyarat oleh Bapak Presiden kemarin dalam arahannya menggunakan anggaran dari landasannya Undang-Undang Kebencanaan Alam. Di situ ada namanya bantuan keuangan tak terduga, yang bencana yang selama ini kita pakai itu bisa. Dan tadi pun saya sudah sampaikan pada Bupati Wali Kota itu bisa dipakai untuk mengatasi masalah ini, baik dari persiapan, pencegahan dan sebagainya. Ada anggarannya. Kalau Sumbar berapa alokasinya Pak? Wah, nanya nantilah, tanya ke ini, ke Pak Rahman, tanya. Pak Rahman, Pak. Nah, Rumah Sakit Unan dalam proses saat ini, karena rujukan untuk menangani corona harus ada izin dari Kementerian Kesehatan. Unan sudah dibolehkan, sekarang proses untuk menjadi tempat. Jadi kalau jadi Unan jadi 3. Nah, kemudian juga kita lagi menyurati Kementerian Kesehatan untuk Fakultas Kedokteran bisa melakukan penelitian untuk mendiagnosa penyakit corona ini. Jadi tidak harus datang kirim ke Jakarta. Kirim ke Jakarta ini susah, karena kemasannya itu harus tertentu, tidak boleh sembarangan. Kemasan virus yang kita bawa itu packaging itu, nah itu juga susah dicarinya. Nah, kalau udah ada Fakultas Kedokteran kan kita mudah, bisa lebih cepat. Nah, ini juga insya Allah siap. Mereka tinggal izin dari kementerian. Kalau belum dapat izin, tetap dia bisa lakukan sebagai hasil penelitian perguruan tinggi melakukan diagnosa. Kan boleh-boleh saja. Datanya bisa kita pakai, nanti resminya dari pusat. Pak, tapi Kepala Dinas Kesehatan waktu kunjungan ke M. Jamil sama Pak Wagub pernah menyebut kalau Ahmad Muhtar itu bukan rumah sakit rujukan Pak, cuma shelter aja Pak. Enggak, sekarang udah rujukan kok, dia udah siap. Udah disiapkan. Udah disiapkan? Udah disiapkan. Kemarin kan yang jadi persoalan tuh ininya APD, ada APD-nya nggak ada. Nah, itu udah dikirim sekarang. Bagaimana dengan RSUD Pak? Sebab ini kan pemeriksaan awal kan. Jadi yang menentukan itu bukan saya, Kementerian Kesehatan yang menentukan itu.
Kalau RUC yang lain ya rumah sakit Daerah. biasa untuk menerima orang penyakit demam segala macam. Kalau di situ ada indikasi corona ya kirim ke 2 rumah sakit itu. Pak, Ya. mengenai masker sama antis yang langka sekarang apa Pak? Nah, jadi begini ya, ini kan panik buying, makanya saya minta tolong media untuk memberikan informasi yang benar. Seperti misalnya masker itu yang menggunakan tuh orang yang sakit. Kalau kita sehat di sini nggak perlu pakai masker, itu satu. Yang kedua, masker pun tidak perlu yang katanya lapis-lapis 3, enggak. Pokoknya asal kita ludah kita nggak keluar itu udah kan bukan pernapasan. Nah itu juga perlu. Jadi kosongnya karena panik buying. Tapi polisi, Pak Kapolda udah lapor dan menyampaikan juga bahwa toko-toko yang jual masker udah didatangin polisi supaya tidak menjual lebih dari 1 kotak satu orang. Jadi yang burung-burung nggak boleh. Nah itu udah ada sidak juga. Jadi ini juga udah antisipasi juga. Nah kalaupun nggak ada memang udah habis. Kita udah minta pesen juga ada. Termasuk juga hand ini sanitizer itu juga sama. Gitu. Ya. Langkah pemerintah apa Pak? Oh, tadi saya bilang apa? Bukan langkah itu. Udah langkah pelangkahnya udah banyak. Perjalanan dinas sendiri. Oh, kalau perjalanan. Jadi gini, acara-acara untuk di Sumatera Barat yang wajib-wajib kayak tadi rapat, tadi juga rapat tetap. Rapat-rapat tetap, perjalanan dinas yang wajib-wajib tetap jalan. Nggak ada jalan terganggu pelayanan publik, jalan terus seperti biasa. Rapat-rapat dengan orang lain masih bisa selama yang rapat itu memang terdeteksi, nggak ada masalah. Tapi juga masuk umum besok kita ada acara PAUD di Bukit Lawang, Agam, Puncak, kita batalin, Puncak Lawang. Kita batalin karena lebih 1.000. Nah kita nggak tahu 1.000 orang nih apa dia terpapar dengan orang dari Pekanbaru, dari Jambi. Nah daripada risiko kita batalkan. Karena terlalu banyak kita nggak bisa untuk mengendalikannya. Nah itu aman dibatalkan. Temu-temu, wajah, muka, kontak fisik kalau bisa dikurangi. Untuk perjalanan dinas mungkin ke Jakarta atau Nggak ada masalah, jalan terus. Selama kita bisa, pertama kontennya kan konten yang penting, ya harus hadir. Kalau nggak hadir gimana? Tapi kalau nggak penting ya nggak usah. Gitu. Pak, saran untuk masyarakat bisa bekerja sama dengan kita kan? Nah masyarakat tentu jangan panik, masyarakat tentu harus realistis. Memang corona sedang mewabah, tapi di Sumatera Barat sampai saat ini masih belum ada. Mudah-mudahan kita semuanya menjaga diri dengan kebersihan diri, kebersihan keluarga, kebersihan lingkungan. Nah, dengan demikian juga tolong dibatasi semua pergerakan kita sendiri sehingga tidak terkontak dengan orang yang terkena, dan insya Allah dengan semuanya itu maka juga istirahat juga, daya tahan tubuh juga, sehingga kalau ini dilakukan mudah-mudahan tidak terkena dan kita selamat semuanya. Ya, dan mudah masyarakat juga jangan panik juga. Ya, kita bawa dengan hal yang wajar walaupun tetap siap-siap. Pak untuk